Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penyesuaian. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu tidak apa itu jurnal penyesuaian? Saya Bu. Oke, silahkan Dila. Jurnal penyesuaian itu jurnal buat menyesuaikan Bu. Iya, buat menyesuaikan apa memangnya Dila? Saya taunya hanya itu saja, Bu. Baik, jawaban Dila sudah bagus. Tetapi untuk lebih jelasnya, Ibu lengkapi dulu ya. Baik, Bu. Jadi, seperti yang dikatakan Dila, jurnal penyesuaian itu jurnal untuk menyesuaikan akun dari pendapatan dan beban guna mengetahui saldo sebenarnya pada periode akuntansi. Nah, tujuan diadakannya penyesuaian bagi perusahaan itu untuk memisahkan antara pendapatan dan beban dari suatu periode dengan periode yang lain. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan penyesuaian? Nah, ada 8 ya. Yang pertama, persediaan bahan habis pakai. Yang kedua, persediaan barang dagang. Yang ketiga, beban dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan diterima di muka. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima. Yang keenam, beban yang masih harus dibayar. Yang ketujuh, penyusutan aset tetap. Dan yang terakhir yaitu mengenai taksiran piutang tak tertagih. Nah, dari 8 poin yang telah Ibu sampaikan, masing-masing mempunyai perlakuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih perlakuan untuk melakukan jurnal penyesuaian terhadap 8 poin tadi? Nah, langsung saja ya kita masuk ke intinya. Nah, untuk yang pertama, untuk penyesuaian mengenai persediaan bahan habis pakai, jurnal yang buat yaitu beban bahan habis pakai, debit, serta kreditnya persediaan bahan habis pakai. Nah, contoh, pada tanggal 1 Juni 2020 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 31 Desember 2020, perlengkapan yang masih tersisa senilai 250.000. Maka jurnal penyesuaian harus bagaimana? Nah, di debitnya kita mendebit beban perlengkapan sebesar 750 serta kreditnya perlengkapan sebesar 750. Nah, nilai 750 ini didapat dari mana sih? Yaitu didapat dari pengurangan saldo perlengkapan yang ada dengan perlengkapan yang masih tersisa. Di mana perlengkapan yang masih ada yaitu senilai 1 juta dikurangi dengan perlengkapan yang masih tersisa 250.000, maka mendapatkan hasil 750.000. Nilai tersebutlah yang menjadi beban perusahaan selama periode tersebut. Nah, yang kedua, persediaan barang dagang. Biasanya penyesuaian persediaan barang dagang dilakukan dengan melakukan 2 jurnal. Jurnal pertama yaitu mengenai untuk memunculkan saldo persediaan barang dagang akhir dengan mendebit persediaan barang dagang akhir serta kreditnya ikhtisar laba rugi. Serta jurnal yang kedua yaitu untuk menutup saldo persediaan barang dagang awal dengan mendebit ikhtisar laba rugi serta kreditnya persediaan barang dagang awal. Nah, yang ketiga, penyesuaian mengenai beban dibayar di muka atau sering disebut juga pos transitoris aktif. Penyesuaian untuk beban dibayar di muka dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Nah, yang pertama melalui pendekatan neraca, yang mana maksudnya pada saat pembayaran beban dicatat sebagai harta. Sebelum masuk ke jurnal penyesuaian untuk rekening ini, perlu diingat dulu nih bagaimana jurnal yang dilakukan saat melakukan pembayaran beban sebagai harta. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana jurnal saat membayar beban yang dicatat sebagai harta? Harta debit, kreditnya kas, Bu. Oke, Yingka sudah menjawab. Harta debit sama kreditnya kas.
Bagaimana yang lain sependapat dengan Pinka atau ada jawaban yang lain? Beban dibayar di muka debit sama kreditnya kas, Bu. Baik, Dila menjawab beban dibayar di muka debit dan kreditnya kas. Ada jawaban yang lain lagi tidak? Tidak, Bu. Sependapat dengan Dila. Ya, benar apa yang dikatakan Dila. Saat membayar beban dibayar di muka yang dicatat sebagai harta, maka jurnalnya beban dibayar di muka debit dan kreditnya kas. Nah, nanti di akhir periode jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu debitnya beban titik mau beban apa, beban perlengkapan, beban atau beban sewa atau beban apa, kreditnya beban dibayar di muka. Nah, contoh, pada tanggal 1 April 2020 dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka jurnal yang penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2020 adalah beban sewa debit sebesar 900.000 dan kreditnya sewa dibayar di muka sebesar 900.000. Nilai 900.000 didapat dari sewa selama April sampai dengan Desember. Diketahui sewa dibayar pada tanggal 1 April 2020, sedangkan penyesuaian terjadi pada tanggal 31 Desember 2020. Maka jumlah beban sewa dari bulan April sampai bulan Desember yaitu yang menjadi beban perusahaan yaitu selama 9 bulan. Nah, jumlah 1.200.000 ini kan merupakan sewa untuk 1 tahun, yang mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi perhitungannya yaitu 9/12 dikali 1.200.000 yang mana menghasilkan nilai 900.000. Yang kedua, melalui pendekatan laba rugi di mana pada saat pembayaran dicatat sebagai beban. Nah, perlu diingat juga bahwa jurnal yang dicatat saat melakukan pembayaran beban sebagai beban yaitu debitnya beban dan kreditnya kas. Yang mana pada akhir periode nantinya itu dibuat penyesuaian beban dibayar di muka debit dan kreditnya beban. Contohnya sama seperti soal sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 April 2020 dibayar sewa untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sewa dibayar di muka debit sebesar 300.000 dan kreditnya beban sewa sebesar 300.000. Nilai 300.000 ini merupakan jumlah sisa sewa yang belum menjadi hak. Nah, diketahuikan saat pembayaran dicatat sebagai beban, dicatat ke dalam beban sewa sejumlah 1.200.000. Maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian di mana jumlah saat membayar dikurangi jumlah beban yang diakui pada periode tersebut. Pada penjelasan sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwa beban yang diakui selama periode tersebut yaitu senilai 900.000. Maka perhitungannya yaitu 1.200.000 dikurangi 900.000, maka akan menghasilkan nilai 300.000. Yang keempat yaitu pendapatan diterima di muka atau sering disebut juga sebagai post transitoris pasif. Seperti pada beban dibayar di muka, ada 2 cara untuk mengadakan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka, yaitu melalui pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Yang pertama, saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai utang pendapatan atau sering juga disebut melalui pendekatan neraca. Perlu diingat dulu bagaimana jurnal yang dicatat saat penerimaan pendapatan yang dicatat sebagai utang pendapatan, yaitu jurnalnya debitnya kas serta kreditnya pendapatan diterima di muka. Maka pada akhir periode dilakukan penyesuaian dengan jurnal pendapatan diterima di muka di debit dan mengkredit akun pendapatan. Nah, yang kedua yaitu pada saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan atau melalui pendekatan laba rugi. Nah, jurnal yang dilakukan atau dicatat saat menerima pendapatan yaitu kas debit dan kreditnya pendapatan diterima di muka. Maka nantinya pada akhir periode penyesuaian yang dilakukan yaitu debitnya pendapatan serta kredit pendapatan diterima di muka.
Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan yang mana sering disebut sebagai pos antisipasi aktif. Jurnal penyesuaian yang dilakukan saat akhir periode akuntansi itu pendapatan yang masih harus diterima di debit dan pendapatan di kredit. Contohnya, pada akhir periode komisi yang masih harus diterima sebesar 500.000, maka jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu debit komisi yang masih harus diterima sebesar 500.000 dan pendapatan komisi sebesar 500.000 di kredit. Nah, yang keenam, penyesuaian mengenai beban yang masih harus dibayar atau utang beban, yang mana disebut juga pos antisipasi pasif. Jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansinya adalah debitnya beban titik-titik-titik dan kreditnya beban yang masih harus dibayar. Contoh, rekening listrik dan air bulan Desember 2020 sebesar 350 akan dibayar pada 3 Januari 2021. Maka, jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban listrik dan air debit sebesar 350 dan kreditnya utang beban sebesar 350.000. Nah, yang ketujuh yaitu penyesuaian mengenai penyusutan aset tetap. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan debit serta kreditnya akumulasi penyusutan aset tetap. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui peralatan dengan harga perolehan 40 juta disusutkan dengan metode garis lurus, taksiran umur 5 tahun dan nilai residu sebesar 4 juta. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat adalah beban penyusutan peralatan debit sebesar 7.200.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 7.200.000. Perhitungan nilai penyusutan atas peralatan yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu lalu dibagi dengan umur ekonomis. Diketahui harga perolehannya 40 juta dikurangi 4 juta nilai residu maka menghasilkan 36 juta lalu dibagi 5 yaitu 5 tahun yang mana menghasilkan jumlah 7.200.000. Dan yang terakhir yaitu mengenai jurnal penyesuaian taksiran piutang tak tertagih. Nah, pada akhir periode akuntansi ini nanti jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu debit beban kerugian piutang dan kreditnya cadangan kerugian piutang. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2020 diketahui saldo piutang sebesar 56 juta. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 2% dari saldo piutang. Maka jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu debit beban kerugian piutang sebesar 1.120 dan kreditnya cadangan kerugian piutang sebesar 1.120. Nah, dari mana sih nilai 1.120 ini? Itu tuh merupakan perhitungan dari cadangan kerugian piutang yang mana senilai ditetapkan 2%. Maka 2% dari 56 juta itu merupakan 1.120.000. Nah, baik anak-anak, itu merupakan penjelasan dari Ibu mengenai jurnal penyesuaian. Nah, sampai sini apakah ada yang masih kurang jelas? Bisa ditanyakan sekarang. Sudah jelas, kalian bisa mengerjakan pada buku paket ya, halaman 58 soal 1 dan 2 untuk refleksi mandiri atas pemahaman kalian pada materi jurnal penyesuaian ini. Nah, dibuat PR ya dan dikumpulkan minggu depan, sekalian kita bahas bersama-sama. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10, kita tutup saja ya pertemuan pada pagi hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.